Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. TOS TV. Perkenalkan, nama saya Dr. Zuldi Afki, spesialis paru. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk membahas sebuah isu yang sangat penting dan relevan dalam dunia kesehatan, yaitu masalah tuberkulosis multidrug resistant atau yang lebih dikenal sebagai TB MDR, atau di Indonesia istilahnya adalah TB resistant obat. Sebagaimana kita ketahui bahwa tuberkulosis ini adalah penyakit yang menular langsung disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sedangkan TB resistant obat atau TB MDR ini adalah keadaan di mana kuman MTB tidak dapat lagi dibunuh dengan obat anti tuberkulosis lini pertama, sehingga harus diobati dengan obat anti tuberkulosis lini kedua. TB MDR adalah salah satu bentuk penyakit tuberkulosis yang menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, terutama di Indonesia. Menurut survei WHO, Indonesia sekarang menempati peringkat kelima negara dengan beban tinggi untuk TB multidrug resistant ini, dengan angka kejadian adalah sekitar 24.000 per tahun atau 8,8 per 100.000 penduduk. Angka kasus TB MDR semakin meningkat secara global dan dampaknya sangat meresahkan. TB MDR tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga menyebabkan beban sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan juga negara kita. Obat anti tuberkulosis yang diberikan pada kasus TB biasa merupakan obat lini pertama yang terdiri dari 4 macam obat, yaitu isoniazid, rifampicin, ethambutol, dan pyrazinamide. Hanya 2 obat yang bersifat bakterisidal. Bakterisidal itu adalah obat yang dapat membunuh kuman, dan yang lainnya adalah bersifat bakteriostatik, yaitu obat-obat yang hanya menahan laju pertumbuhan kuman, tidak membunuh kuman. Obat yang bersifat bakterisidal ini adalah INH dan rifampicin. Jadi apabila terjadi resistensi atau kekebalan terhadap INH dan rifampicin, maka penyakit tuberkulosis tadi tidak sembuh dia. Oleh karena itu, kekebalan terhadap INH rifampicin ini disebutlah sebagai multidrug resistant. Ada beberapa bentuk TB resistant yang lain selain dari TB MDR atau multidrug resistant tadi. Pertama adalah polyresistant TB. Polyresistant adalah resisten terhadap obat selain INH dan rifampicin. Yang kedua adalah XDR TB atau extensively drug resistant tuberculosis. XDR TB adalah bentuk resistensi TB yang paling serius dan paling sulit diobati, karena XDR TB tidak hanya resisten terhadap INH dan rifampicin, tapi juga obat golongan lainnya, termasuk lini kedua, fluoroquinolone, dan obat injeksi. Kemudian ada TB yang hanya resisten terhadap rifampicin, kita kenal dengan RR-TB, resisten rifampicin. Dan kenapa seseorang itu bisa terkena TB MDR? Itu bisa disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, gagal pengobatan dengan OAT biasa. Yang kedua adalah putus obat atau pengobatan itu tidak selesai. Kemudian tidak cukupnya jenis obat yang diberikan apabila si penderita itu tertular langsung dari penderita MDR TB yang sudah menderita MDR TB, dan ini disebut dengan kasus TB MDR primer. Lalu bagaimana konsekuensinya jika seseorang terkena TB MDR? Akibatnya adalah pengobatan TB MDR tentu akan menjadi lebih sulit dan lebih kompleks, dan ini akan memakan waktu yang lebih lama dibanding dengan pengobatan dengan TB biasa. Pasien harus mengkonsumsi obat-obat yang lebih kuat, dan tentunya kalau obat yang lebih kuat memiliki efek samping yang lebih berat. Ketiga, penyakit menjadi lebih parah, dan ini bisa menyebar tidak hanya ke paru-paru, tapi juga menyerang organ lain seperti tulang, ginjal, otak, dan sistem saraf. Keempat adalah tingkat kematian yang lebih tinggi, terutama jika pengobatan tidak dilakukan dengan tepat atau tepat waktu. Kemudian yang kelima, penularan akan meluas jika tidak diobati dengan tepat tadi dan tidak disiplin.
penyebaran bisa menyebar ke keluarga sendiri, ke teman dan anggota masyarakat yang lain. Dan tentunya masalah ini menjadi beban ekonomi karena obat ini harus diimpor dari luar negeri. Kemudian yang ketujuh, tentu masalah psikologis bagi pasien sendiri seperti terjadinya stres, depresi, dan kecemasan. Lalu bagaimana kita mengetahui seseorang itu terkena TB MDR atau TB RO? Gejalanya sama dengan TB biasa, ya, seperti batuk-batuk, demam, berat badan menurun, hilang nafsu makan, berkeringat malam, walaupun tanpa aktivitas dan disertai nyeri dada. Pasien yang sudah pernah menjalani pengobatan TB juga bisa menjadi terduga TB RO bila pasien tidak mengalami perbaikan gejala dengan obat-obat yang biasa kita berikan atau obat-obat TB biasa, lini pertama. Kemudian pemeriksaan apa saja yang dilakukan untuk pasien dengan TB MDR ini? Yang pertama adalah kita lakukan uji cepat molekuler atau tes GeneXpert. Nah, ini sudah bisa dilakukan di RSUD kita, sudah dilakukan dulu, sehingga kita jadi rujukan utama di kabupaten kita. Di mana dengan tes ini kita bisa mengidentifikasi DNA bakteri TB dan kita sekaligus mendeteksi resistensi obat rifampicin secara simultan. Kedua, juga bisa kita lakukan pemeriksaan kultur dan uji kepekaan secara simultan. Ini ditujukan untuk mengisolasi dan menumbuhkan kuman bakteri dan kemudian dilanjutkan dengan pengujian terhadap obatnya. Obat mana yang masih sensitif untuk penyakit tuberkulosis ini. Yang ketiga adalah uji genotype yang merupakan metode lain untuk mendeteksi TB MDR, yang mana mengidentifikasi perubahan genetik pada bakteri TB tersebut. Lalu pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan sebelum pengobatan TB resisten obat ini? Ini kita dapat melakukan pemeriksaan dahak tentunya, tetap kita lakukan seperti biasa, pemeriksaan ronsen dada, pemeriksaan darah lengkap, EKG, tes kehamilan, dan pemeriksaan kejiwaan. Ini bagi pasien yang nantinya mendapat obat sikloserin misalnya, ini berpengaruh ke kejiwaannya. Terus selanjutnya bagaimana kita bisa melakukan proses pengobatan TB RO? Bagaimana pengobatan TB RO ini? Jenis pengobatannya ada dua, yaitu pengobatan jangka panjang dan pengobatan jangka pendek dengan kriteria tertentu, di mana pengobatan jangka panjang tentunya pada pasien yang dengan kasus berat. Ini bisa memakan waktu 18-24 bulan, sedangkan pengobatan TB RO jangka pendek ini memakan waktu 9-11 bulan. Pada pengobatan jangka pendek tadi, itu kita lakukan pemberian obat 7 macam obat. Kemudian untuk pemantauan kemajuan pengobatan, ini seperti halnya berlakuan sama dengan pada pengobatan dengan TB biasa. Kita pantau adalah perkembangan klinisnya, yaitu adanya peningkatan berat badan, pengurangan keluhan, ya. Pemeriksaan dahak ini dilakukan setiap bulan, kemudian pemeriksaan ronsen dada secara berkala, dan juga pemeriksaan laboratorium yang diperlukan sesuai dengan keluhan yang dialami. Penting kita ingat bahwa pemberian obat ini walaupun menimbulkan efek samping, namun reaksi efek samping ini akan diatasi oleh tim ahli klinisnya nantinya, dokter spesialis paru. Dan yang paling penting, efek samping tidak mempengaruhi jalannya pengobatan. Jangan menghentikan pengobatan hanya karena mengalami efek samping obat. Konsultasikan dengan dokter terkait, ya, terutama dokter spesialis paru yang merupakan tim ahli klinisnya, bagaimana mengatasi efek samping tersebut. Berikutnya saya akan ceritakan tips-tips dalam menghadapi dalam pengobatan ini yang akan dihadapi pasien. Tips-tipsnya adalah kita perlu melakukan olahraga ringan secara teratur, cukup asupan makanan, lakukan aktivitas fisik yang seimbang, kemudian usahakan tidur yang nyenyak di malam hari, cukup waktu tidur, dan tentu beritahu dokter bila kita tidak bisa tidur dengan nyaman. Kemudian
makanlah makanan yang kaya dengan protein. Jadi seperti ikan gabus, tuna, susu yang rendah lemak, kacang-kacangan, telur, daging ayam, tahu, dan tempe. Kemudian suplemen vitamin yang penting adalah vitamin C dan vitamin D. Minuman juga dapat kita berikan, terutama minuman yang mengandung elektrolit yang cukup. Minuman karbonasi yang tidak bersoda, dan jus buah, teh, dan air. Tapi penting kita ingat pada pasien-pasien yang diabetes mellitus tentu dibatasi konsumsi gula murni atau gula langsung. Lalu bagaimanakah kewaspadaan yang harus dilakukan oleh pasien TBRO dalam berinteraksi dengan masyarakat? Yang pertama, pasien-pasien TBRO atau TBMDR itu harus menggunakan masker. Gunakan masker pada waktu berinteraksi dengan orang lain. Jangan sampai ada percikan ludah yang bisa menularkan kuman kepada orang lain. Kemudian tidak merokok dan minum alkohol. Menghentikan kebiasaan ini sangat mendukung untuk penyembuhan pasien. Kemudian tentunya pengaturan diet dan gizi yang seimbang bagi pasien. Lalu yang paling penting adalah keadaan gawat darurat. Yang penting juga diketahui beberapa keadaan gawat darurat yang mengancam nyawa pada kasus TBMDR ini seperti gangguan jantung, jantung berdebar, sesak nafas, kejang, dan adanya keinginan untuk bunuh diri. Bila ada hal tersebut, maka pasien TBMDR ini harus segera kita rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai ruang perawatan intensif. Dan terakhir, sebagai penutup, mari kita peringatkan diri kita tentang ancaman serius tuberkulosis multidrug resistant ini, karena TBMDR ini akan menimbulkan konsekuensi yang serius bagi individu dan masyarakat. Namun, perlu kita ingat bahwa TBMDR ini dapat dicegah dan dikelola dengan tepat. Pencegahan adalah kunci utama dalam menghadapi TBMDR. Penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran tentang TBMDR, mengenali gejala-gejalanya, dan mencari pengobatan sejak dini. Disiplin dalam mengikuti pengobatan adalah hal yang sangat penting untuk mencapai kesembuhan. Semoga kita semua dapat berperan aktif dalam menghadapi kasus TBMDR ini dan membantu mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan sehat. Terima kasih untuk perhatian kita semua, atas dukungan Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya.